Ad dan Tsamud merupakan dua kaum yang sering disebutkan secara bersamaan oleh Al-Quran. Mereka digambarkan sebagai kaum perkasa yang menerima azab dari Allah karena kesombongan dengan menolak dakwah para nabi yang diutus kepada mereka. Kedua kaum ini mendapat kehancuran dan dikisahkan oleh Al-Quran sebagai ibrah atau pelajaran bagi umat manusia setelahnya yang sombong dengan kekuatan dan keperkasaan. Dalam surah Al-Haqqah ayat 4 hingga 6 disebutkan, Kadzabat Tsamudu wa 'Adun bil qadhi'ah fa amma Tsamudu fa uhliku bit taghiyah wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Artinya, kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Kaum 'Ad dan Tsamud merupakan dua kaum yang sama-sama keturunan Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Selain Aus yang memiliki putra 'Ad, Iram juga memiliki putra bernama Kathir, yang di antara keturunannya adalah Tsamud. Jika kaum 'Ad berada di Al-Ahqaf Yaman, kaum Tsamud menetap di Al-Hijr yang lokasinya terletak di antara Syam dan Tanah Hijaz. Jika kaum 'Ad dikenal dengan bangunan berpancang kuat, maka kaum Tsamud dikenal dengan keahliannya mengukir batu-batu serta gunung sebagai tempat tinggal. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran surah Al-Fajr ayat 9. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Kaum Tsamud adalah sebuah peradaban kuno setelah kaum 'Ad yang teramat mengesankan. Mereka dikenal cakap dan terampil dalam bidang teknologi, konstruksi, seni dan budaya, serta diyakini sebagai kaum yang sangat terampil dalam menggali saluran air serta membuat bangunan yang kuat dari batu. Salah satu bukti kehebatan mereka adalah kota Petra di Yordania, yang kemungkinan besar dibangun oleh kaum Tsamud. Kota kuno ini memiliki bangunan-bangunan yang terbuat dari batu pasir merah yang diukir dengan sangat indah. Dan hebatnya, bangunan ini masih berdiri hingga kini, yang hal ini menunjukkan betapa kuat dan hebatnya struktur dan kualitas bahan bangunan tersebut. Disebutkan kaum Tsamud hidup di kawasan Hijaz pada sekitar abad ke-1 sebelum Masehi dan menghuni suatu desa yang disebut sebagai Madain Soleh atau dikenal sebagai Al-Hijr saat ini. Desa ini terletak di wilayah Hijaz yang saat ini berada di Provinsi Al-Ula, Arab Saudi, sekitar 1.400 km dari Riyadh sebelah utara, sekitar 450 km dari kota Madinah, dan berada 900 km dari kota Makkah. Kota Al-Ula sendiri diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun, dengan beragam peninggalan kuno yang menjadi bukti sejarah dan mengingatkan kita tentang peradaban mereka yang telah menjadi pusat peradaban sejak zaman dahulu kala. Tempat ini merupakan lokasi strategis di jalan yang menghubungkan antara Jazirah Arab bagian selatan dengan Mesopotamia, Syam, dan tanah Mesir. Tempat ini juga memiliki ketenaran sejarah karena lokasinya yang berada di jalur perdagangan kuno yang menghubungkan antara Jazirah Arab bagian selatan dan tanah Syam. Nama Al-Hijr sebagai tempat pemukiman kaum Tsamud juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat tinggal kaum Tsamud. Salah satu peninggalan kaum Tsamud yang cukup terkenal di Madain Soleh atau Al-Hijr adalah Al-Qasrul Farid, sebuah monumen paling indah berupa sebuah istana yang terukir pada batu besar yang berdiri sendirian di tengah gurun. Karena itulah monumen ini disebut sebagai Al-Farid yang berarti sendirian. Ada yang menyebut bahwa Al-Qasrul Farid merupakan pemakaman yang dibangun untuk seseorang bernama Hayyan bin Quza. Karena itu, monumen unik yang terletak di dekat Madain Soleh ini juga dikenal sebagai Maqabir Nabtiyah atau pemakaman Nabatain. Kendati demikian, banyak yang menyaksikan bahwa Al-Qasrul Farid merupakan sebuah pemakaman,
Yang bisa mungkin banyaknya pemakaman kuno di sekitarnya menjadi alasan menyebutnya sebagai pemakaman. Kendati demikian, Al-Qasrul Farid telah terkenal sebagai bukti sejarah yang menyajikan kehebatan kaum Tsamud dalam bidang seni dan arsitektur dengan tinggi sekitar 15 meter, disertai dengan hiasan-hiasan yang sangat indah dan terlihat sangat mewah. Monumen bersejarah seperti Al-Qasrul Farid menjadi sebuah bukti bahwa kaum Tsamud terbilang sangat canggih dan terampil dalam hal konstruksi. Tidak hanya dalam kemampuan mengukir batu, tetapi juga sebagai penggali terowongan dan pembangun terowongan air yang sangat baik. Mereka mampu membangun terowongan air dengan panjang hingga puluhan kilometer, sehingga air bisa mengalir ke wilayah yang lebih jauh. Keahlian ini sangat penting di masa itu, mengingat kawasan Hijaz merupakan daerah kering dengan sedikit sumber air. Sistem irigasi yang mereka bangun dirancang untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan menghindari pengeringan sumber daya air. Ratusan sumur yang tidak jauh dari Al-Hijr juga diyakini sebagai karya penting kaum ini, meski ada juga yang menyebutkan bahwa sumur-sumur tersebut merupakan galian jin pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan pada beberapa catatan sejarah disebutkan bahwa kaum Tsamud tidak hanya terampil dalam bidang konstruksi, tetapi juga dalam bidang seni dan budaya. Seni dan budaya mereka mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek seni pahat, kerajinan, gubuk gulma, hingga musik, serta tarian tradisional. Ukiran kayu, batu, dan metal menjadi ciri khas seni mereka, dengan bukti banyak artefak seni yang ditemukan di kawasan Hijaz saat ini. Kendati demikian, di balik kecanggihan dan kemampuan kaum Tsamud yang sangat istimewa dengan karya megah seperti Petra dan Qasrul Farid, ternyata kaum Tsamud memiliki akhir yang menyedihkan. Menurut sejarah, kaum Tsamud adalah kaum yang sombong dan suka melakukan kekerasan, bahkan terhadap nabi mereka sendiri, yaitu Nabi Soleh. Karena itulah mereka diazab oleh Allah, yang kisah kehancuran kaum Tsamud ini menjadi salah satu kisah penting dalam kitab suci Al-Quran, bersanding dengan kaum Ad serta Fir'aun. Sebelum menghancurkan kaum Tsamud, Allah mengutus Nabi Soleh untuk mengingatkan mereka dan menyeru untuk taat kepada Allah, serta meninggalkan perbuatan-perbuatan penyembahan berhala. Namun, kaum Tsamud tidak merespon seruan Nabi Soleh, dan justru terus melakukan perbuatan dosa seperti menyembah berhala dan melakukan kejahatan lainnya. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 73 hingga 79. Ketika kaum Tsamud masih menentang seruannya, meski Nabi Soleh telah menampakkan mukjizatnya berupa unta yang keluar dari sebuah bebatuan dan berfungsi. Kendati demikian, kaum Tsamud tetap tidak merespon seruan Nabi Soleh dan justru menyembelih unta tersebut. Akibat perbuatan buruk mereka, Allah memberikan siksaan yang dahsyat kepada kaum Tsamud. Dalam surah Al-Haqqah ayat 4 hingga 5, Allah menggambarkan bagaimana kaum Tsamud dihancurkan dalam daratan yang luas serta kosong. 7 hari hingga 8 malam, Allah menimpakan hujan dan angin topan yang sangat kuat sehingga membunuh semua kaum Tsamud, dan tanah mereka pun berakhir menjadi tandus. Beberapa peninggalan mereka yang mewah serta megah, sebagian besar telah lenyap entah karena bencana alam yang datang tidak terduga atau karena faktor lain yang hanya menyisakan beberapa karya, seperti Al-Qasrul Farid di Al-Hijr. Al-Qasrul Farid seolah dibiarkan untuk dijadikan sebagai simbol perenungan bahwa keperkasaan dan kesombongan akan melahirkan kebinasaan ketika tidak ada dari mereka yang mengindahkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap memilih jalur kesesatan. Kini, Al-Hijr sebagaimana jejak kaum Tsamud telah menjadi kawasan wisata sejarah yang menarik di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan rencana besar untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi pusat wisata sejarah dan budaya. Di samping itu, pihak Arab Saudi berharap dapat memberikan lapangan pekerjaan yang lebih baik bagi penduduk setempat,
serta meningkatkan perekonomian wilayah Al-Ula dan sekitarnya. Beberapa pengunjung dapat mengunjungi situs ini dan menyaksikan beragam peninggalan sejarah dari masa kaum Tsamud. Wisatawan juga dapat menyaksikan keindahan alam di sekitar wilayah Al-Ula yang dipenuhi bebatuan berwarna merah dan indah yang beradu dengan gurun yang memukau. Kendati demikian, saat berada di Madain Sholeh dalam perjalanan perang Tabuk, Rasulullah melarang memasuki tempat yang telah terjadi penimpaan azab pada kaum Tsamud. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil hijri la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakina ayusibakum mithlu ma asabahum. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat beliau berada di Al-Hijr, "Janganlah kalian memasuki tempat mereka yang terkena azab kecuali kalian menangis, karena bisa-bisa kalian tertimpa seperti yang menimpa pada mereka." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.